Jadi gini teman-teman ya, dalam kali ini saya mau membongkar ya yang lebih wah dari Ferdy Sambo. Jadi Ferdy Sambo ini cuma sebagian unit dari mafia hukum. Jadi kalau kita bicara mafia hukum secara besar, ya, mafia hukum itu adalah anak buah, anak buah dari ya gembongnya nih. Ya kami duga, balik lagi video ini juga berisi opini-opini hukum, ya opini hukum. Yang dimana kami menduga ada oknum-oknum dari 9 naga ini. Jadi kita nggak bilang semuanya 9 naga jelek ya, enggak. Tapi ya di mana-mana ada oknum. Di kepolisian ada oknum, di kejaksaan ada oknum, di pengadilan ada oknum. Bahkan pengusaha juga ada oknum teman-teman. Jadi jangan salah nih ya, jadi di dalam 9 naga ini pun juga ada oknum 9 naganya. Ada oknumnya nih. Detik-detik hancurnya NKRI. Oknum aparat polisi jadi budak 9 naga terbongkar. Indonesia dalam genggaman oligarki itu nyata. Alvin Lim. Terdapat oknum aparat kepolisian yang diperbudak oleh 9 naga. Dilansir portal islam.id. Terdapat oknum aparat kepolisian yang diperbudak 9 naga untuk menindas rakyat. Ferdy Sambo merupakan salah satu oknum aparat yang diperbudak 9 naga. 9 naga memperbudak oknum aparat sehingga kekuasaan dan uang klub di situ yang terjadi penindasan terhadap masyarakat. Kata Ketua LQ Indonesia Lovin, Alvin Lim di channel YouTube Lius Sungkarisma. Kata Alvin, Ferdy Sambo menjadi oknum aparat kepolisian yang diperbudak 9 naga ketika ditemui seorang bernama Stanley dari Sinarbas Group untuk menghentikan permasalahan hukum akta kelahiran palsu pemilik perusahaan tersebut Indra Wijaya dan Franky Wijaya. Stanley orang Sinarbas di backup Ferdy Sambo menemui Kapolri Listio Sigit agar kasus pemalsuan akta kelahiran dihentikan. Jelas Alvin. Menurut Alvin, Barreskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara mengenai permasalahan akta lahir oleh pemilik Sinarmas, Indra Wijaya dan Franky Wijaya pada Kamis 15 September 2022 lalu. Hadir dalam gelar perkara, unsur pengawasan Irwasum dan Bikum, serta pihak Pandumas dan kuasa hukum terlapor. Akta lahir palsu diberikan Eka Cipta Wijaya kepada Indra Wijaya dan Franky Wijaya untuk digunakan dari kecil untuk membuat KTP, paspor, dan semua akta lainnya. Jelas sudah unsur pidana semua terpenuhi. Alat bukti berupa surat keterangan dari Disduk Capil bahwa akta lahir tersebut palsu juga sudah diberikan kepada penyidik beserta keterangan saksi dan keterangan ahli yang mendukung terjadinya pidana pemalsuan surat. Ungkapnya. Tinggal nyali polisi yang akan menjadi penentu. Berani gak Mabes Polri menaikkan penyidikan dan menetapkan tersangka kepada Indra Wijaya dan Franky Wijaya, pengguna akta lahir palsu, mengingat infonya mereka para pemilik Sinarmas adalah orang kuat dan salah satu dari 9 naga yang ditakuti pejabat. Dari kasus ini akan menjadi pembuktian apakah Indonesia negara hukum atau negara kalah dengan 9 naga yang konon menjadi ladang uang oknum Bayangkara. Jelasnya. Alvin ungkapkan, secara jelas orang sudah mengaku secara sadar menggunakan surat palsu, malah menyalahkan bapak mereka. Hal yang menurutnya urateful, apalagi orang mati yang disalahkan. Terlebih akibat hukum dari akta lahir palsu, KTP, paspor, surat nikah beserta akta lahir anak mereka yang dibuat berdasarkan akta lahir palsu dapat pula dibatalkan secara hukum. Parahnya jika akta lahir mereka palsu, lalu hak apa yang mereka punya terhadap harta warisan dan aset Sinarmas? Karena secara hukum, de jure keberadaan Indra Wijaya dan Franky Wijaya tidak diakui oleh negara. Kelahiran mereka tidak diakui. Bisa saja sama dengan mereka adalah asing atau alien yang patut diusir dari bumi pertiwi karena tidak punya legal standing. Tegasnya.
Saya minta Kapolri agar tegas dan segera tahan kedua penjahat pengguna akte lahir palsu tersebut. Karena pembiaran terhadap pelaku pidana adalah perbuatan pidana pula. Sekali-kali Kapolri buktikan bahwa equality before the law itu ada di Indonesia dan segera tahan kedua terlapor Indra Wijaya dan Franky Wijaya. Kasus besar yang melibatkan orang kaya tetapi tidak dilanjutkan pihak kepolisian. Kata Alvin, persoalan dugaan investasi bodong mahkota properti Indo Permata atau PT MPIP milik Raja Sabta Altahari. Kasus Raja Sabta tidak jalan mandek. Polisi tidak berani yang berduit. Kasus-kasus yang melibatkan triliunan tidak jalan. Ini fakta. Saya tangani sendiri kasus PT MPIP. Sampai sekarang belum ada tersangkanya. Ungkapnya. Menurut Alvin Lim, bahwa sebenarnya unsur pidana pasal 46 Undang-Undang Perbankan sudah terpenuhi, di mana para terlapor dengan jelas telah melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia atau BI. Kegiatan menjual PT MTN inilah dilakukan para terlapor untuk mengeruk dana masyarakat yang akhirnya tidak dikembalikan, kata Alvin Lim. Alvin juga menyayangkan tidak hadirnya terlapor dalam gelar perkara tersebut, yaitu Raja Sabta Altahari. Berikut komentar dari warganet. Pak Alvin Lee dan Alvin Lim, dua warga keturunan yang nasionalisme dan idealismenya tak diragukan lagi. Maju terus Pak, ujar Harunio. Ada dua budak Cina PKI di portal ini, kata Eko Al-Amin. Oh, yang komunis itu ya? Yang kalau keluarganya lapar langsung gogong ya, kata Judi. Bukan gak berani Pak, jangan-jangan malah bersyukur ada kasus kelas kakap yang duitnya kagak ada seringnya. Benar, kata Eyang Gus Dur. Penegakan hukum seperti pasar tempat jual beli. Jika sistem pemilu basis seperti sekarang, siapapun yang dicalonkan dan terpilih akan sangat tergantung kepada duitnya bandar. Tak akan terkecuali Pak Anies, apalagi Om Ganjar, ujar Saresi Purba. Polisi pasti percaya institusi ini. Dengar namanya saja rakyat sudah muak, kata Judi. Hakikatnya mereka itu tidak bertuhan dan tidak takut Tuhan. Meski kelihatannya beribadah menurut agamanya, sesungguhnya buktinya mereka melanggar aturan Tuhan, kata Joko Tingkir. Mereka adalah Opas pribumi yang jadi jantan dan kacung-kacung kaum VOC, pengkhianat bangsa paling nyata. Hidup dari NKRI, tapi mengabdi pada penjajah, ujar Ilham Holid. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.